Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus serta jamaah Masjid Mujtahidin Pilubang, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita senantiasa memuji Allah Ta'ala seraya mensyukuri nikmat-nikmatnya, mengagungkan dan membesarkan serta mengesahkan Allah Ta'ala. Kemudian luapan syukur kita yang sebenar-benarnya adalah mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala larangan-larangannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu menjadi orang-orang yang kufur. Beliau radhiyallahu anhuma menjelaskan atau menafsirkan ayat itu di dalam kalimat fadhkuruni adhkurkum itu. Allah mengatakan tafsirannya, ya, kata beliau, udhkuruni bi ta'ati. Ingatlah kepadaku dengan cara taat kepadaku. Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Adzkurkum bimaghfirati. Maka aku juga akan mengingatmu dengan memberikan ampunan-ampunan. Inilah syukur yang sebenar-benarnya. Jadi kita taati. Begitu juga washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan menjadi hamba yang kufur. Makna juga sama. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mempergunakan nikmat yang Allah anugerahkan untuk segala sesuatu yang disenangi dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam teruntuk buat uswah dan qudwah kita, akninya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini judul dari tausiah Ramadan kita atau bagian dari qiyamul Ramadan, pentingnya menyibukkan diri dengan ibadah di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menunaikan puasa Ramadan. Tidak sekedar di siang hari saja kita diperintah untuk bersungguh-sungguh, tapi juga kita bersungguh-sungguh di malam harinya. Sehingganya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayat menjelaskan, pertama kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ini maknanya siang hari, dengan dikarenakan imannya, imanan dikarenakan imannya, wahtisaban dan juga karena ihtisab. Makna ihtisab ini para ulama menjelaskan di antara maknanya adalah al-ikhlasu lillah thumma talabat thawabu wal maghfirah minallah. Jadi melakukan ibadah baik puasa maupun mendirikan malamnya, man qama, mendirikan malamnya, dikarenakan apa dasarnya? Iman, imanan karena iman, dan ihtisab. Iman ini apa maknanya? Tasdiqan, membenarkan bifardiyati, akan kewajiban yang telah Allah tetapkan berupa puasa tadi.
dibenarkan di hatinya, lalu dia ucapkan dan dia implementasikan atau dia wujudkan di dalam perbuatannya, maka dia melakukan ibadah puasa. Imanan wahtisaban itu adalah al-ikhlasu lillah. Ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian setelah dia menunaikan puasa, lalu dia berharap pahala dari Allah serta ampunan. Begitu juga malamnya. Ada waktu-waktu tertentu juga dianjurkan kita untuk banyak mengingat Allah. Maka malam ini kita akan melihat di antara waktu-waktu yang Allah juga anjurkan agar kita memperbanyak beribadah kepadanya, yaitu di waktu malam-malam Ramadan. Walaupun sebenarnya di luar Ramadan pun kita dianjurkan untuk mendirikan malam, yang kita kenal dengan istilah dalam agama kita qiyamul lail. Apa namanya? Qiyamul lail. Apa makna qiyamul lail? Qiyam itu artinya berdiri. Al-lail, malam. Jadi berdiri di waktu malam. Apa makna berdiri? Betul-betul dia bangun dari tidurnya. Dia tinggalkan tempat berbaringnya, lalu dia berdiri menghadap Allah. Apa yang dia lakukan? Dia solat. Dan orang-orang seperti ini juga disifati oleh Allah dalam surat As-Sajdah. Kalau tidak salah di ayat yang ke-16. Allah Ta'ala mensifati mereka, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum. Punggung-punggung mereka itu jauh, menjauh dia, 'anil madaji', dari tempat berbaring, artinya di tempat tidurnya. Apa makna punggung ini jauh? Dia bangkit dari tidurnya, dia tinggalkan tempat tidur yang empuk, yang nyenyak, dia tidur di sana, lalu dia berdiri menghadap kepada Allah Ta'ala seraya bermunajat dan beribadah kepada Allah. Inilah yang disebut dengan qiyamul lail. Sehingganya di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-79, surat ke-17, Allah Ta'ala juga menyebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebahagian malam salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan untukmu. Semoga dengan demikian Allah akan angkat kedudukanmu kepada tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Makanya orang-orang yang rajin salat malam, di antara tanda yang dapat kita perhatikan pada dirinya, salah satu tandanya adalah wajahnya itu berseri, cerah. Walaupun mungkin, mohon maaf ya, kadang-kadang kulitnya tidak putih, tapi karena wajahnya diberi cahaya oleh Allah, dikarenakan dia rela bergadang, bersunyi-sunyi, berkhalwat dengan Allah Ta'ala di waktu-waktu sunyi, waktu-waktu gelap, di saat orang lain tertidur. Ya, di mana orang lain tidur nyenyak, lelap, dia bangun, dia lawan rasa letihnya, mengantuknya, dingin. Untuk apa? Untuk berdiri menghadap kepada Allah. Orang-orang inilah yang ketika pernah ditanyakan kepada salah seorang ulama tabi'in kubra, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Apa kata salah seorang muridnya? Wahai Imam, kenapa orang yang rajin solat malam itu wajahnya berseri, wajahnya bersinar, seakan-akan bersinar, bercahaya? Lalu dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dikarenakan orang yang sering bangun malam, berdiri menghadap kepada Allah, solat tahajud, solat malam, dia bersunyi-sunyi di waktu gelap. Sementara orang lain tertidur, dia menahan kantuknya, dia berjaga dan dia beribadah kepada Allah. Maka Allah curahkan sedikit cahaya atau nur ke wajahnya, sehingga wajahnya berseri, bersinar. Makanya bapak dan ibu, tidak perlu ibu-ibu, bapak-bapak payah-payah memberi apa namanya itu? Apa? Skincare ya? Sebenarnya tidak perlu.
skincare itu yang alami sudah ada. Itu tahajud itu. Dan ini ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, tabi'in kubra, di zamannya di daerah Basrah. Itulah resepnya, itulah tipsnya. Dan itu tanpa efek samping. Ya, skincare yang dari Allah Ta'ala itu, tak ada efek sampingnya. Di samping juga, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang rajin qiyamul lail, di antara yang mesti kita sibukkan diri kita beribadah, orang yang qiyamul lail rajin, badannya akan sehat. Apalagi kalau sempat dia sebelum waktu subuh, ya, dia sempat mandi dia dulu. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian Allah juga mensifati orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya, terutama di waktu malam, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat yang ke-51, surat Adz-Dzariyat ayat 17 dan 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dulu mereka orang-orang soleh tadi, ini ceritanya, orang-orang yang soleh ini mereka di akhirat mendapatkan kedudukan yang terbaik, maqaman mahmuda, dilindungi, dijaga oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke surga. Dan Allah katakan, dulu semasa mereka di dunia, qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit sekali waktu-waktu malam itu mereka gunakan untuk tidur. Bukan berarti tidak tidur ya, tapi sedikit. Makanya Bapak dan Ibu, kita terbalik. Kalau awak batanggang dulu sampai jam 1 balik, 2 balik, jam 1 baru lalu. Kalau konsep di dalam Islam bagaimana? Kata Nabi, Nabi tidak menyukai orang yang tidur sebelum Isya atau maghrib dan bergadang setelah Isya. Jadi kalau memang ada keperluan yang akan menguntungkan pada diri kita untuk agama dan akhirat kita, kita dianjurkan setelah Isya itu tidur, agar nanti di sepertiga akhir malam kita bisa terbangun. Untuk apa? Untuk bermunajat dan beribadah kepada Rabb. Itu seharusnya yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi hamba yang mendapatkan kedudukan yang dijanjikan oleh Allah, maqaman mahmuda. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur mereka senantiasa meminta ampun, beristighfar. Bagaimana maknanya di sini? Di dalam tafsir Al-Wasit, di dalam tafsir Al-Wasit fi tafsiril Qur'anil Majid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Wahidi rahimahullah, beliau menjelaskan di sini makna dari ayat kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Maknanya adalah kanu yahja'una qalilan minal laili yusalluna aktsaral lail. Nah, ini dia. Dulu mereka ini tidur malamnya sedikit sekali dan mereka solat malamnya banyak. Jadi kalau kita Ramadan ini, kita kan sudah awali solat malam. Apa solat malamnya? Yang wajib. Mana solat malam yang wajib tadi? Mulai dari maghrib ya. Maghrib udah malam kan? Kemudian Isya. Kemudian ditambah dengan amalan tatawwu' atau amalan nafilah. Kalau kita istilahkan lagi amalan sunnah tatawwu'. Kalau hukumnya mandub ya, sunat. Apa itu? Salat rawatib, qabliyah dan ba'diyahnya. Kemudian salat tarawih berjamaah bersama imam. Dilanjutkan witir, dilanjutkan nanti seperti sekarang mungkin kita membahas dan mengkaji ayat-ayat Allah di antaranya. Kemudian kita banyak membaca Al-Quran. Kemudian tidur. Kemudian setelah tidur kita bangun sepertiga akhir. Maka kita dianjurkan juga untuk melakukan solat malam, solat tahajud. Tapi tidak ada witir lagi. Karena kata Nabi SAW, la witrani fil lail. Tidak ada witir itu 2 kali di dalam satu malam. Kalau kita terbangun nanti mungkin jam 2, jam 3, silakan solat.
Berapa? Paling kurang 2 rakaat, usahakan. Berapa paling banyak? Boleh sebanyak-banyaknya. Cuma Nabi membiasakan paling banyak itu 8. Boleh tak lebih dari 8? Boleh kalau kita sanggup. Tapi sebaiknya yang kita lakukan di sini, yang harus kita perhatikan mutu dari ibadah kita tadi. Biarlah 2 rakaat kita melakukannya, tapi mutunya ya bernilai tinggi di sisi Allah. Kita perhatikan tumakninahnya dan segala macam yang akan mendatangkan kebaikan, nilai kebaikan lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini diantaranya Bapak dan Ibu. Sementara itu, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas dan juga seorang ulama tabi'in yang juga sering mengambil ilmu dari beliau, Sa'id bin Jubair rahimahullah, mereka mengatakan dulu mereka ini qilla lailatin tamurru bihim illa sallu fiha. Mereka orang-orang soleh tadi, sedikit sekali mereka gunakan untuk tidur, waktu malam yang mendatangi mereka, yang banyak itu apa? Mereka solat padanya. Kemudian tentang ayat wabil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka meminta ampun. Saya tanya Bapak Ibu, waktu sahur itu jam berapa? Jam 2. Bapak Ibu makan sahur jam berapa? Jam 4. Jam 4 sudah masuk sahur ya. Tapi makan sahur atau santapan sahur yang paling tinggi nilainya, yang lebih afdal itu kapan? Sudah mendekati waktu subuh. Nah, itu yang lebih utama. Itu yang sangat dianjurkan. Dan waktu itu pula lah doa mustajabah. Ini maknanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan wabil asharihum yastaghfirun maddus salata ilal ashari thumma akhadu fil ashari bil istighfar. Ini maknanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa artinya? Kata beliau, maddus salata ilal ashar, mereka memanjangkan solat sampai waktu sahur. Apa makna memanjangkan ini? Melamakan solat. Lama solatnya. 2 rakaat itu lama. Apalagi bagi mereka yang banyak hafal ayat-ayat Al-Quran. Tapi sayang Bapak Ibu, tidak semua orang yang hafal Quran banyak yang mau menunaikan ini. Ya, tidak semua. Makanya para ulama membolehkan tentang solat sunat. Boleh tidak kita membaca ayat itu sambil melihat mushaf? Boleh tidak? Boleh untuk solat sunat. Solat sunat ya. Dibuka. Kalau tidak banyak hafal. Sementara kita ingin solat itulah lama. Para ulama juga menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibn Rajab dan yang lainnya, ya, Ibn Qayyim juga, orang yang lama berdiri ketika melakukan solat malam, lama dia berdiri. Kenapa bisa lama? Karena hafalan ayatnya banyak. Lama dia Bapak Ibu membaca ayat. Nah, orang yang lama berdiri ketika solat malam di dunia, Allah akan ringankan dan mudahkan dia ketika berdiri di mahsyar kelak. Ketika hari kiamat, kita semua dikumpulkan di mahsyar tanpa kecuali. Dan berdiri, berapa lamanya Bapak Ibu kita berdiri di mahsyar itu? 1 hari cuma. Tapi 1 hari itu bilangan akhirat. Berapa lama yang kita rasakan? Ada 2 pendapat, 2 versi ya. Di dalam surat As-Sajdah disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Pada 1 hari di sisi Allah, ya, 1 hari saja di sisi Allah, di akhirat dan juga di sisi Allah, itu bilangan dunianya sama dengan 1000 tahun. Nah, lihat kalau ibu-ibu berdiri 1000 tahun tanpa ada kursi, tidak ada penyangga, tidak ada minum. Sini ada minum ya. Di sana tidak ada minum, kecuali nanti sudah diseru untuk datang ke telaga Nabi, baru dapat minum. Ya.
Dalam surat Al-Ma'arij, Allah juga justru menyebutkan satu hari di sisi Allah itu tidak 1000 tahun. Berapa? 50.000 tahun. Ta'rujul malaikah warruhu, apa bunyinya? Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Surah Al-Ma'arij. Lihat nanti di rumah Bapak Ibu. Di situ disebutkan bahwa satu hari di sisi Allah itu lamanya berapa? 50.000 tahun. Al-Ma'arij ini surah ke-70. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. 50.000 tahun. Bakok berbeda. Di surat Sajadah tadi 1000 tahun kan? Satu hari. Di Al-Ma'arij kenapa 50.000 tahun? Maka para ulama mengatakan ayat itu tidak ada yang bertabrakan. Semuanya sama-sama benar. Lalu bagaimana cara kita memahaminya? Yang 1000 tahun lamanya dirasakan oleh manusia nanti di yaumil mahsyar itu pada satu hari sama seperti 1000 tahun itu dirasakan oleh orang-orang beriman. Adapun satu hari di mahsyar atau di akhirat dirasakan sama seperti 50.000 tahun kita di dunia, itu dirasakan oleh orang-orang kafir. Jadi ayat ini tidak ada yang bertabrakan. Apa maksudnya itu? Begitu sayangnya Allah kepada orang beriman. Walaupun lama, perbandingannya 1000 dengan 50.000. Berapa jauh Bapak Ibu? Jauh enggak bedanya? Nah, itulah cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan siapa di antara mereka itu? Mereka yang lama berdiri, ya, samping mereka taat dalam melakukan ibadah yang lain, mereka juga senantiasa berdiri di waktu malam menunaikan ibadah yang disebut dengan qiyamul lail. Nah, inilah di antaranya Bapak dan Ibu. Kemudian terakhir, ya, ibadah tarawih yang kita lakukan ini pun Allah berikan pahala yang tidak main-main. Dalam beberapa hadis, salah satunya kita baca di sini dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Annahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatan. Hadis ini ditakhrij oleh Imam An-Nasa'i di nomor 1605. Juga Imam At-Tirmidzi nomor 806, Imam Ibnu Majah nomor 1327, juga Imam Ahmad dan Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih di dalam kitab beliau Al-Irwa nomor 447. Apa kata Nabi? Bahwasanya siapa saja yang berdiri bersama imam, apa makna itu? Salat tarawih dan salat witir yang dia awali sebelumnya dengan salat isya dan maghrib berjamaah. Dia ikut bersama imam sampai tarawih, kemudian witir sampai selesai, maka dicatat akan ditulis untuk orang ini pahalanya seperti beribadah satu malam, semalam suntuk. Kan sudah tarawih dari ini, witir sudah ya. Makanya Bapak Ibu, rugilah orang kalau di kampung saya dulu waktu saya kecil-kecil ya, saya juga melakukan karena ikut-ikutan dulu ketika kecil-kecil waktu SD. Jadi ketika sholat tarawih 8 rakaat selesai, ketika imam akan melakukan memimpin sholat witir, ada beberapa yang mundur dan duduk di belakang. Ketika ditanya, "Mbak kok mundur?" "Yo beko ditambah di rumah." Ada enggak di situ? Rugi Bapak Ibu. Kenapa? Tidak dapat keutamaan yang seperti Nabi katakan tadi. Karena siapa yang berdiri untuk sholat bersama imam sampai selesai, hatta yang sharifah, sampai selesai, imam baru selesai loh. Nah, ada satu lagi. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi? Umpama kita pergi sholat ke suatu tempat, masjid atau musola. Qadarullah di sana orang sholat tarawihnya dan witirnya 23 rakaat. Ya. Sementara kita yang kita pakai, contohnya yang biasa kita lakukan 11 rakaat dengan witir. Baca doanya.
Apakah ketika sudah 8 rakaat mundur lo ibu-ibu belakang, tunggu imam sampai selesai lalu ikut berbonceng dengan witir? Bukan begitu caranya. Bagaimana caranya? Ketika pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, bagaimana caranya? Maka ikuti seperti yang dilakukan imam. Beras itu 23, ikuti. Kalau tidak dapat kita keutamaan seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi inilah diantaranya Bapak dan Ibu, keutamaan kita menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak saja di siang hari, tapi juga di malam hari. Dan ibadah-ibadah itu banyak. Qiyamul lail, bisa dengan solat juga, dan juga bisa ditambah dengan membaca Al-Quran. Ya, banyak-banyak baca Al-Quran. Baik di siang hari juga di malam hari. Demikian saja mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini diridhoi dan berkahi oleh Allah Ta'ala. Kita berharap semakin bertambah ilmu kita, semakin meningkat iman kita, ya hendaknya. Kemudian semakin taat kita kepada Allah. Dan semakin banyak kita belajar, hadir di majlis ilmu, kita berharap iman kita semakin kuat, semakin dicas. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau menyampaikan kajian ilmu kepada jamaah-jamaahnya, apa katanya ketika mengawali? Bapak Ibu, mari kita sejenak mencas iman kita. Karena salah satu cara mencas iman itu adalah dengan hadir di majlis ilmu seperti sekarang ini. Demikian saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.